Belakangan ini mungkin kita sering mendengarkan suara tek 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 seperti ini yang sering kita dengarkan dari permainan bola plastik yang dipantul-pantulkan yang sering dimainkan oleh anak-anak di sekitaran rumah kita. Nah, namanya adalah lato-lato atau lato-lato. Nah, rekan-rekan pasti sudah mengetahui viralnya lato-lato beberapa saat belakangan ini. Nah, lato-lato ini viral dimainkan oleh anak-anak mungkin di seluruh Indonesia ya, yang mungkin juga di sekitaran kita sebagian besar anak-anak sudah memainkannya. Bahkan mungkin kita juga beberapa di antara kita kemudian juga tertarik ikut mencoba permainan ini lagi. Nah, bagaimana penjelasannya dari sudut pandang neuroscience, mengapa permainan ini bisa viral? Saya Rahman Satrio, simak penjelasannya di video kali ini. Lato-lato atau lato-lato berasal dari bahasa Bugis yang artinya ketuk-ketuk atau letuk-letuk. Nah, permainan ini pada dasarnya berasal dari Amerika. Nah, yang mana permainan ini diciptakan sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an yang dibuat oleh konglomerat inventor mainan Amerika Serikat yang bernama Marvin Glass. Nah, Marvin Glass ini menciptakan banyak sekali permainan, salah satunya adalah lato-lato ini. Nah, di Amerika nama aslinya adalah clackers atau clankers atau kerbangers. Nah, walaupun pada tahun 1970-an permainan ini pernah dilarang di Amerika, tapi ini tidak mencegah permainan ini kemudian menjadi permainan yang digemari oleh anak-anak di seluruh dunia. Buktinya apa? Buktinya di berbagai negara permainan ini memiliki namanya masing-masing. Di Portugal dan Brazil namanya Balibom Bolacho. Di Polandia namanya Rikitiki. Di Prancis ia bernama Tak-Tak. Di Chili ia bernama Bolas. Dan di Mesir ia bernama Sisi, yang mana diambil dari nama presiden Mesir itu sendiri. Nah, sedangkan di Spanyol namanya Tiki Taka. Nah, ini seperti taktik permainan Barcelona. Nah, hal ini menunjukkan kalau permainan lato-lato ini atau clackers ini itu sebetulnya adalah permainan yang secara universal bisa diterima oleh anak-anak di berbagai macam kultur dan negara. Permainan lato-lato ini di Indonesia sebetulnya sudah pernah viral juga pada tahun sekitar 2010-an. Saya ingat waktu itu sekitar 13 tahun yang lalu waktu masih SMA, itu saya bersama teman-teman juga sering memainkan lato-lato. Nah, jadi sudah pernah viral sebelumnya permainan lato-lato ini di Indonesia. Nah, tapi uniknya adalah kenapa kemudian tren ini atau permainan ini bisa kemudian viral kembali dimainkan oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Ada beberapa yang mengatakan ini diawali dari TikTok ya. Jadi TikTok yang dimainkan anak. Jadi lato-lato yang dimainkan kemudian direkam dan diupload ke TikTok itu kemudian banyak mendapatkan perhatian dari warga netizen di sosial media. Lalu kemudian juga ada kejadian di mana Presiden Jokowi dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu memainkan lato-lato ketika bertemu anak kecil di sebuah pasar. Nah, hal ini kemudian menyebabkan lato-lato ini kemudian semakin dikenal kembali oleh masyarakat di Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa kemudian ini bisa viral? Kenapa anak-anak suka sekali memainkan permainan ini? Nah, bagaimana kira-kira penjelasan dari sudut pandang neuroscience-nya? Jadi kalau kita perhatikan, lato-lato ini seringnya dimainkan oleh anak-anak, anak-anak kecil ataupun remaja. Nah, lalu kita perlu melihat nih, ada apa di balik otak anak-anak dan remaja yang menyebabkan mereka gemar melakukan permainan ini. Nah, saat kita berbicara otak anak-anak, maka salah satu hallmark dari otak anak-anak adalah mereka suka bermain yang mana ditandai dengan apa? Dengan proses pematangan atau aktivasinya dari bagian otak yang bernama ventral striatum, nucleus accumbens, dan lain sebagainya yang mengatur bagian reward system. Nah, pada otak anak-anak, bagian reward systemnya ini sedang aktif-aktifnya, yang mana tujuannya adalah agar anak-anak itu mencari sesuatu novelty, sesuatu yang baru, permainan-permainan baru yang membuat mereka excited terhadap aktivitas tersebut. Nah, hal ini kemudian menyebabkan anak-anak suka bermain apa saja yang menurut mereka menarik. Jadi mereka suka tantangan, mereka suka sesuatu yang baru, mereka suka mengejar apa yang mereka inginkan. Nah, sehingga kadang mungkin sebagian anak-anak agak sulit diatur ketika mereka sudah suka terhadap sesuatu, entah permainan, entah gadget dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga salah satu hallmark dari otak anak-anak adalah bagian kendalinya atau bagian prefrontal cortexnya ini belum tumbuh kembang sempurna sampai kemudian nanti di usia dewasa. Nah, sehingga dari sini, dari penjelasan ini kemudian menunjukkan bahwa otak anak-anak itu sangat
tertarik dengan stimulus atau tantangan atau permainan baru yang mana mereka sangat motivated untuk mengejarnya, dan juga tapi bagian kontrolnya, bagian prefrontal cortexnya itu belum matang sehingga mereka sulit untuk menahan impulsivitasnya. Jadi mereka akan melakukan permainan itu walaupun permainan itu mungkin berdampak buruk kepada diri mereka gitu ya. Nah, penjelasan kedua yang bisa menjelaskan fenomena viralnya permainan lato-lato ini adalah Information Gap Theory of Curiosity. Nah, ini kita mengambil teori psikologi. Teori ini dikemukakan oleh George Loewenstein, profesor dari Carnegie Mellon University. Nah, Loewenstein ini berpendapat bahwa rasa curiosity itu terjadi ketika ada kesenjangan antara apa yang diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Nah, jadi bagi anak-anak yang belum pernah memainkan permainan lato-lato ini, dia belum pernah nih merasakan seperti apa permainannya. Lalu kemudian ketika melihat temannya, maka dia kemudian ikut-ikutan ingin bermain permainan lato-lato ini. Nah, kalau menurut Loewenstein ini, rasa penasaran ini agaknya seperti rasa gatal. Nah, rasa gatal itu adalah rasa godaan yang dorongan dan godaan yang luar biasa agar untuk kita menggaruk rasa gatal itu. Kalau nggak digaruk rasanya akan menyiksa sekali. Walaupun mungkin rasanya beda dengan sakit ya. Nah, sehingga anak yang sedang mengalami curiosity ini, penasaran dengan bagaimana permainan lato-lato ini, kemudian tertarik untuk menggaruk rasa gatalnya ini dengan percobaan dengan bermain lato-lato ini. Hal ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, jika di keluarga kita, orang tua kita dan keluarga kita tidak menggunakan atau tidak memperbolehkan anak yang masih SD itu menggunakan atau bermain HP. Bahkan tidak pernah atau jarang sekali dipaparkan HP. Nah, suatu ketika adik kita yang masih SD misalnya, itu kemudian bermain ke rumah tetangga atau ke rumah temannya, yang mana di sana mereka diajak bermain HP untuk pertama kalinya. Nah, saat adik kita pulang ke rumah, maka yang terjadi adalah kemungkinan besar adik kita akan langsung minta HP ke orang tua kita. Kenapa? Karena dia sudah pernah melihat atau pernah menginginkan bagaimana rasanya bermain HP itu, lalu kemudian dia juga menginginkan ada HP itu di rumahnya atau untuk dia sendiri gitu ya. Nah, jadi saat anak kecil sudah melihat permainan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia akan timbul rasa penasarannya, rasa gatal ingin mencoba permainan baru tersebut. Nah, dua penjelasan di atas tadi itu baru bisa menjelaskan kenapa anak-anak itu tertarik dengan sebuah permainan baru. Belum menjelaskan tentang aspek sosial gimana kemudian permainan bisa viral dimainkan oleh banyak sekali anak-anak di seluruh Indonesia. Maka untuk menjelaskan atau menjawab dari aspek sosial kenapa kemudian fenomena viralnya lato-lato ini bisa terjadi, maka kita perlu meminjam dari teori psikologi sosial. Nah, salah satu teori yang mampu menjelaskan tentang mengapa anak-anak bermain lato-lato adalah teori herd mentality atau mob mentality. Nah, herd mentality ini atau herd itu diambil dari kata kawanan, adalah mentalitas di mana seseorang akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Michael Platt, profesor neuroscience dari University of Pennsylvania, kecenderungan orang untuk mengikuti orang lain berasal dari social brain network mereka, yang mana memang bawaan otak manusia adalah dia berusaha atau ingin mengikuti konformitas dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, hal itu sebetulnya memiliki tujuan adaptabilitas, di mana dengan mengikuti orang lain maka dia memiliki kecenderungan aman. Dengan mengikuti orang lain, maka ada kemungkinan dia akan bisa lebih bertahan hidup dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Artinya, apa yang dipilih oleh mayoritas itu berarti adalah sesuatu yang baik. Maka kemudian diikuti. Nah, saat seseorang ini tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas, maka yang terjadi adalah dia akan merasakan kecemasan diakibatkan karena adanya perasaan dikucilkan atau perasaan peer pressure dari rekan-rekan atau teman-teman sebayanya. Nah, jadi herd mentality ini akan membuat orang melakukan apapun yang membuat dia socially acceptable. Nah, atau secara sosialnya diterima oleh teman-teman lingkaran sebaya ataupun lingkungan di sekitarnya. Nah, hal ini juga kemudian ditambah dengan penjelasan dari Lea Summerfield, profesor psikologi dari Harvard, yang mengatakan bahwa otak
anak-anak atau remaja itu sangat sensitif terhadap penilaian sosial yang dilakukan oleh peers atau teman sebayanya. Yang mana anak-anak itu akan melakukan apa saja yang mana jika membuat itu meningkatkan dirinya dari penilaian teman sebayanya. Bahkan walaupun yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang berisiko. Nah, sebagai penutup penjelasan dari viralnya lato-lato ini, seperti mana yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kecenderungan dopamin yang tinggi pada anak-anak dan remaja inilah yang menyebabkan anak-anak tertarik dengan permainan yang baru yang bersifat unik. Nah, maka bisa diprediksi bahwa permainan lato-lato ini dalam waktu sebentar lagi, dalam waktu dekat juga akan hilang trennya di tengah masyarakat atau di tengah anak-anak itu sendiri. Mengapa begitu? Karena salah satu sifat dopamin adalah ia mengincar atau mencari kebaruan. Nah, dia menginginkan sesuatu yang sifatnya baru. Nah, permainan lato-lato ini yang awalnya baru bagi anak-anak yang sudah mencoba, yang belum pernah mencobanya, maka lambat laun saat dia sudah sering melakukannya dan sudah berhasil melakukannya dan tidak ada tantangan-tantangan baru, maka yang terjadi adalah permainan lato-lato ini tidak akan lagi kemudian membuat otak manusia atau otak anak-anak itu mengeluarkan dopaminnya. Sehingga excitement-nya itu sudah hilang. Karena sudah tidak ada lagi sifat kebaruan dari permainan ini. Nah, hal ini kemudian akan menyebabkan lato-lato trennya juga akan tenggelam dalam beberapa waktu lagi, seperti mana permainan-permainan yang dulunya sempat viral di tengah kalangan anak-anak. Nah, seperti permainan Beyblade, Crush Gear, Tamiya, atau kartu Yu-Gi-Oh, dan lain sebagainya, yang mana mungkin ada masanya permainan itu naik, lalu kemudian saat semua orang sudah pernah memainkannya dan sudah bosan dengan apa yang dimainkan dari permainan itu, tidak ada tantangan baru, maka permainan itu lambat laun juga akan hilang dari peredaran. Nah, hanya permainan-permainan yang senantiasa berinovasilah, seperti permainan-permainan seperti game online, seperti PlayStation, seperti Xbox, yang mana mereka setiap beberapa tahun sekali itu melakukan updating eh, atau adanya peningkatan mulai dari PS1, PS2, PS3 sampai PS5 yang mana permainan seperti inilah yang terus-terusan akan membuat dopamin itu dikeluarkan sehingga anak-anak itu terus-terusan untuk membeli atau memainkan permainan ini. Jadi harus ada sifat kebaruan dari sebuah permainan sehingga permainan ini bisa terus-terusan dimainkan oleh orang tersebut. Nah, saat sudah tidak ada kebaruan, maka dopamin tidak perlu lagi dikeluarkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan neuroscience di balik kenapa sebuah permainan bisa viral dan kenapa kemudian nanti lambat laun juga akan hilang dari peredaran. Dan bagaimana kemudian sebuah permainan itu kemudian agar bisa bertahan secara lebih lama, mereka harus memiliki sifat kebaruan yang membuat dopamin itu terus-terusan dikeluarkan. Nah, jika rekan-rekan ingin mengetahui bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara dopamin bekerja, jangan lupa subscribe dan share video ini. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan neurotransmitter dopamin yang menjadi salah satu faktor penggerak utama dari motivasi energi otak manusia. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.